semuanya cantik dan tampan. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Untuk kalian yang baru bergabung, selamat datang di Lenga Channel. Channel kita cocok banget untuk kalian kaum mager dan sibuk yang gak punya waktu nonton film lama-lama. Jangan lupa untuk selalu klik tombol subscribe, like, dan loncengnya ya. Terima kasih. Film yang akan kita review kali ini berjudul In Time, yang dirilis pada tahun 2011 oleh Andrew Niccol dan diperankan oleh Amanda Seyfried sebagai Sylvia dan Justin Timberlake sebagai Will Salas. Film ini mengambil setting di tahun 2169, ketika di masa depan mata uang tidak lagi berupa uang tunai atau emas, melainkan waktu. Orang-orang lahir dengan jam digital di lengan kiri mereka. Pada saat yang sama, penuaan mereka berhenti di umur 25 tahun, disertai dengan waktu di lengan mereka yang terus menghitung mundur dari 365 hari. Saat waktu mencapai 0, mereka akan mati secara otomatis, yang menyerang jantung secara langsung. Oleh karena itu, waktu menjadi tak ternilai harganya. Mereka yang kaya mampu membeli perpanjangan umur, sementara mereka yang miskin harus berjuang keras untuk bertahan hidup atau sekedar memperpanjang waktu hari demi hari. Ada dua zona waktu utama pada film ini. Tempat orang-orang miskin hidup disebut zona Dayton, dan sementara tempat orang-orang kaya hidup disebut zona New Greenwich. Penasaran sama kisah selengkapnya? Langsung aja kita take off ke reviewnya. Let's go! Adegan diawali memperlihatkan Will Salas, seorang pria berumur 28 tahun. Ia tinggal bersama ibunya di zona Dayton Ghetto, di mana orang-orang hidup dengan keadaan miskin dan bersusah payah untuk menyambung hidup mereka hari demi hari. Di lengannya, ia hanya memiliki waktu selama 23 jam dan harus bekerja di pabrik yang diupah perharinya. Hari itu, ibunya sedang berulang tahun yang ke-50. Si ibu memiliki waktu di lengannya yang kurang dari 3 hari. Mereka hidup di mana kematian dekat di depan mata mereka. Wow, coba deh kita di posisi ini, pasti ngerasa nggak akan mau buang-buang waktu kita walau sedetik untuk berdiam diri. Pikiran kita pasti cuma kerja, kerja, dan kerja demi mencari waktu. Nggak akan mau males-malesan, bangun tidur sampai kesiangan, atau bahkan nggak mikirin lagi tuh yang namanya pacaran, ngedate, nonton, dan lain-lain. Oke, lanjut. Mereka berdua berpamitan untuk saling bekerja. Sang ibu mengatakan bahwa ia tidak akan pulang selama 2 hari karena harus bekerja untuk melunasi hutang mereka. Tidak lupa, sebagai ibu ia memberikan Will waktu 30 menit agar anaknya tidak melewati jam makannya. Di kawasan tempat Will tinggal, lingkungan kehidupannya sangatlah mengerikan. Semua orang terburu-buru melakukan aktivitasnya. Perkelahian dan perampokan waktu ada di mana-mana. Setiap hari selalu ada mayat di jalan-jalan yang tergeletak begitu saja karena kehabisan waktu mereka. Tidak ada yang peduli satu dengan yang lainnya. Malam harinya Will mengunjungi sebuah klub untuk mencari salah seorang temannya yang bernama Borel. Di sana ia juga bertemu dengan Henry yang memiliki waktu 105 tahun di lengannya. Will memperingati bahwa ia tidak boleh berada di lingkungan Dayton dengan waktu sebanyak itu. Di sisi lain, keberadaan Henry telah diketahui oleh Fortis, sang perampok waktu. Will berusaha menolongnya. Mereka berlari untuk bersembunyi di sebuah gudang pabrik Dayton. Henry mengatakan bahwa ia sengaja datang ke Dayton dan memamerkan waktunya karena sudah tidak ingin hidup lagi. Ia merasa bosan dan lelah karena telah hidup selama 105 tahun dengan mengulangi kegiatan yang sama hari demi hari. Ia mengatakan walau raganya terlihat nampak kuat, pikirannya telah sampai di titik di mana ia merasa kematian lebih menyenangkan. Pagi harinya, Will yang terbangun dari tidurnya terkejut melihat waktu di tangannya. Rupanya Henry memberikan seluruh waktunya.
Will melihat ke arah jendela di mana Henry sedang duduk di pinggir jembatan. Will berusaha berlari untuk menolongnya namun gagal. Henry akhirnya jatuh ke sungai saat waktunya mencapai angka 0. Di sisi lain, di tempat kejadian, wajah Will ternyata tertangkap oleh CCTV dan sejak saat itu ia dituduh sebagai pembunuh Henry karena ingin merampas waktunya dan ia menjadi buronan timekeeper. Sebagai informasi, timekeeper tuh semacam polisi waktu yang mengontrol masyarakat. Will kemudian menemui Borel sahabatnya. Ia memperlihatkan waktunya dan menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya. Borel memperingatinya bahwa ia akan dibunuh jika ketahuan memiliki waktu sebanyak itu. Will mengatakan ia akan pergi ke Greenwich bersama ibunya. Ia juga memberikan 10 tahun waktu kepada Borel sahabatnya. Scene berganti di mana Ibu Will keluar dari tempat kerjanya. Rupanya tarif bus yang tadinya 1 jam naik menjadi 2 jam. Ia tidak memiliki waktu karena yang tersisa hanya 1 jam 30 menit. Sang ibu akhirnya berlari sekuat tenaga untuk dapat menemui Will. Saat menunggu di halte, Will tidak menemukan ibunya turun dari bis. Ia pun khawatir dan berlari sekuat tenaga untuk mencari ibunya. Sementara di sisi lain, sang ibu terus mencari bantuan karena waktunya hampir habis, namun sayang tidak ada yang peduli dan mau membantunya. Mereka berdua berlari hingga bertemu di persimpangan jalan. Dan saat hampir dekat, waktu sang ibu terhenti dan akhirnya ibunya meninggal dunia. Will berteriak menangis meratapi kepergian ibunya di saat ia memiliki banyak waktu dan bisa mewujudkan impian sang ibu. Pagi harinya, sebuah mobil mewah terlihat menjemput Will. Ia akan pindah ke Greenwich di mana itu adalah tempat berkumpulnya kalangan elit. Will mendatangi sebuah tempat kasino dan bertemu pria kaya raya bernama Philip Weiss dengan putrinya yang cantik yang bernama Sylvia. Will berhasil mengalahkannya dalam permainan hingga Sylvia mengundangnya untuk datang ke pesta di rumah mereka. Will mengendarai mobilnya dan menuju ke pesta. Saat berdansa, Sylvia mengatakan bahwa sebagai orang kaya Will terlalu tergesa-gesa sehingga mengingatkan dia pada orang-orang di ghetto Dayton. Di sisi lain, timekeeper terus memburu dan mengetahui bahwa Will kabur ke New Greenwich. Raymond, si timekeeper, mendatangi pesta dan melakukan penangkapan. Ia menginterogasi dan menyisakan waktu hanya 2 jam untuk Will. Will menjelaskan bahwa ia tidak mencuri dari siapapun. Ia juga mengatakan kenapa timekeeper sibuk menangani kasus bunuh diri, sementara di ghetto Dayton banyak pembunuhan terjadi setiap harinya. Will kemudian melihat kesempatan untuk kabur dan menculik Sylvia sebagai sandranya. Terjadi aksi kejar-kejaran namun akhirnya mereka berhasil lolos. Sylvia marah kepadanya dan meminta agar diantar kembali pulang ke rumahnya namun Will tidak bisa karena ia memerlukan Sylvia agar bisa tetap hidup. Mereka memutuskan untuk pergi ke ghetto Dayton dan saat perjalanan mobilnya mengalami sebuah kecelakaan dan jatuh ke sungai. Forty si perampok waktu melihat mereka berdua yang sedang pingsan dan mencuri waktu Sylvia. Saat mereka tersadar, Sylvia terkejut melihat waktu di tangannya yang hanya tersisa 30 menit. Mereka pun berlari untuk meminta bantuan. Will teringat dan memutuskan untuk menemui Borel. Di sana ia terkejut mengetahui bahwa Borel telah tewas karena terlena dengan waktu yang diberikan Will beberapa hari lalu. Sylvia merasa semakin ketakutan karena waktu mereka terus berjalan. Mereka pun kembali berlari mengunjungi sebuah toko dan menjual berlian milik Sylvia untuk memperpanjang waktu mereka. Di ghetto Dayton, nama Weiss terpampang di mana-mana. Rupanya ayah Sylvia mendirikan sebuah bank bernama Weiss yang merupakan tempat untuk meminjamkan waktu. Hanya saja Bank Weiss memperlakukan suku bunga yang tinggi dan terus naik setiap harinya. Philip Weiss sesungguhnya adalah orang yang bertanggung jawab untuk kemiskinan di ghetto Dayton. Will menghubungi Philip untuk meminta tebusan waktu sebanyak 1000 tahun sebagai syarat agar putrinya Sylvia dibebaskan. Saat perjalanan menuju rumahnya, Sylvia terkejut melihat mayat tergeletak di mana-mana. Sesampainya di rumah lama Will, Sylvia mengganti pakaiannya dengan baju milik ibu Will. Mereka kemudian saling mengenal dan bercerita tentang kehidupan mereka satu sama lainnya. Setelah menunggu lama, waktu yang diminta belum juga ditransfer oleh Philip Weiss. Will menyuruh Sylvia menghubungi kembali ayahnya untuk menanyakan kepastian. Saat ia sedang menelepon ayahnya untuk meminta waktu, tiba-tiba dari arah belakang Raymond berusaha menembak Will. Untung saja Sylvia berhasil menggagalkannya.
Will mengambil waktu dari timekeeper yang sedang terkapar, lalu kemudian mereka pergi. Sejak berada di Ghetto Dayton, Sylvia yang melihat keadaan di sana begitu miris, terlebih itu adalah akibat ulah sang ayah berubah haluan dan ingin membantu Will. Mereka memiliki rencana untuk menghancurkan sistem dengan melakukan perampokan waktu dan membaginya secara gratis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin di Dayton. Scene berganti di mana Will dan Sylvia merampok mobil mewah milik seorang wanita dari New Greenwich. Di berita, wajah mereka tersebar di mana-mana dan dianggap sebagai buronan. Will mengatakan kepada Sylvia bahwa ia boleh pulang dan merubah pikirannya, namun ia menolak. Raymond si timekeeper mendatangi Philip dan mengatakan bahwa ia telah mengeluarkan surat penangkapan untuk putrinya dan Philip tidak lagi berhak untuk membantunya. Di tempat lain, Will sedang mengajari Sylvia cara menembak. Mereka merencanakan merampok bank West milik ayahnya. Mobil yang mereka kemudikan kemudian menabrak pintu bank tersebut dan mengumumkan kepada seluruh masyarakat agar mengambil waktu yang mereka butuhkan secara gratis untuk bertahan hidup. Setiap harinya, Will terus membagikan waktu untuk masyarakat miskin yang membutuhkan. Timekeeper yang mengetahui hal itu menjadi murka dan mencari cara untuk menghentikannya. Sementara di sisi lain, Fortis si perampok waktu memiliki banyak keuntungan untuk memeras dan merampok warga Ghetto Dayton. Scene berganti di mana Philip melihat berita di TV dan kecewa melihat aksi putrinya yang merampok bank milik mereka sendiri. Sementara Sylvia dan Will menikmati kehidupan mereka yang sederhana di Ghetto Dayton. Tim Keeper mengetahui keberadaan mereka dan berusaha menangkapnya. Untungnya mereka berhasil kabur dan menyewa sebuah hotel. Salah seorang warga melihat mereka berdua di hotel tersebut dan memberitahukannya kepada Fortis. Fortis lalu mendatangi mereka dan menuduh Will menghancurkan pekerjaan mereka sebagai pencuri waktu. Fortis kemudian menantang Will untuk beradu kekuatan tangan dengan ancaman jika Will kalah, Sylvia akan mati. Will menerima tantangan dari Fortis yang akhirnya bisa ia kalahkan, sehingga semua waktu yang ada pada tangan Fortis berpindah ke tangannya. Kematian Fortis telah menambah daftar kriminal yang dilakukan Will sehingga membuat Timekeeper menjadi sangat marah. Suku bunga di Ghetto Dayton semakin hari semakin meningkat. Pemerintah terus menaikkan semua harga-harga. Will yang mengetahui hal itu merasa waktu yang diberikan kepada masyarakat tidak akan dapat membuat mereka bertahan lama. Sylvia menanyakan berapa lama waktu yang diperlukan untuk kesejahteraan semua orang, dan Will menjawab 1 juta tahun. Sylvia mengatakan bahwa ayahnya memiliki waktu sebanyak 1 juta tahun dan berencana untuk mengambilnya. Mereka akhirnya kembali ke Greenwich. Sylvia muncul di kantor milik ayahnya dan berpura-pura menyerahkan diri. Seluruh pengawal sang ayah mengarahkan pistol padanya, namun dari arah belakang, Will muncul dan menodongkan pistol tepat di kepala Philip. Mereka pun meminta Philip memberitahu letak waktu abadi itu. Sylvia berhasil membuka kode berangkas milik ayahnya dan membawa waktu senilai 1 juta tahun pergi. Sang ayah memperingatinya bahwa waktu tersebut tidak boleh diserahkan kepada sembarangan orang, apalagi warga miskin. Namun, Sylvia tetap berpegang teguh pada misinya demi memperpanjang hidup orang-orang. Di kantor Timekeeper, mereka langsung mendeteksi bahwa waktu 1 juta tahun baru saja meninggalkan Greenwich. Raymond mengetahui bahwa ini ulah keduanya dan tanpa pikir panjang langsung memburu Will dan Sylvia. Terjadi kejar-kejaran antara mereka hingga mobil mereka tiba di Ghetto Dayton. Will menitipkan waktu 1 juta tahun itu kepada seorang anak kecil, kemudian melanjutkan untuk kembali kabur dari kejaran Timekeeper. Hingga akhirnya, mereka bertiga menyadari waktu mereka hampir habis. Raymond meninggal kehabisan waktu, sementara Will berhasil menemukan mobil milik Raymond yang memiliki cadangan waktu untuk menyelamatkan ia dan Sylvia dari kematian. Akhirnya waktu 1 juta tahun dibagikan kepada masyarakat di ghetto.
Cara ini terbukti ampuh untuk melawan sistem. Pada saat yang sama, Bang Weiss telah runtuh, sementara para timekeeper telah menyerah untuk menuntaskan pemburuan terhadap Will dan Sylvia. Meskipun media terus memberitakan tentang buronan terhadap mereka, Will dan Sylvia berhasil meloloskan diri dan terus mencari bank-bank besar tempat penyimpanan waktu sebagai target operasinya. Dan film pun tamat. Oke, sekian dulu review film kita kali ini. Semakin hari semakin menegangkan ya. Pelajaran apa nih yang bisa kita ambil dari film In Time ini? Yep, benar sekali. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah selama kita hidup, kita harus selalu berusaha memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Dan jika menemukan kesulitan, tanamkan dalam hati kita bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Kepada penonton Lenga, waktu landing sudah dekat. Terima kasih kepada kalian semua yang selalu hadir di channel kita. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan loncengnya ya. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye, bye everyone.